Puji Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus di akhir zaman ini sangatlah penting, dikarenakan Roh Kudus merupakan jaminan yang diberikan kepada kita untuk dapat menerima semua yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat dan kelima. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini atau di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi, perhatikan, Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh-Nya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang penuh tantangan dan tekanan. Bagaimana kita bisa tetap bertahan dan menang atas semuanya itu? Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kita untuk dapat melewati semuanya itu. Dan untuk dapat menerima segala yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dengan satu jalan, yaitu memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita. Peran Roh Kudus hari-hari ini sangatlah penting, di mana kondisi kehidupan dunia ini di akhir zaman ini bukan semakin membaik, tetapi semakin sulit, baik secara ekonomi, bahkan untuk bertahan dalam iman kita kepada Yesus akan semakin banyak tekanan dan kesulitan. Oleh karena itu, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, bila kita masih bisa bebas beribadah dan menyatakan iman kita sampai dengan saat ini. Mari kita lihat bagaimana keadaan yang akan semakin sulit di akhir zaman ini. Di dalam Matius 24 ayat 9 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa," perhatikan, "oleh karena namaku." Oleh karena nama Yesus, oleh karena kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan dikatakan bahwa kita akan diserahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Dan firman Tuhan katakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena, perhatikan, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan yang paling penting adalah ayat yang terakhir dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jaminan kita orang percaya untuk dapat bertahan sampai kesudahan semuanya itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh karena itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 sampai dengan 27 firman Tuhan katakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, tetap ada Roh Kudus yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya atau sebagaimana Roh Kudus-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu demikian, lah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Peran Roh Kuduslah yang akan menjamin kita tetap bisa bertahan di dalam keadaan yang semakin sulit, baik secara ekonomi dan bertahan dalam iman percaya kita. Karena di akhir daripada zaman ini akan terjadi banyak penyesatan, kasih orang akan semakin dingin, dan dikatakan orang akan menyerahkan orang lain
karena tekanan-tekanan dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kemauan Allah, dengan mengandalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita untuk memimpin kita kepada kebenaran dan kemenangan dalam kita menghadapi dunia yang semakin sulit ini. Mari kita turuti kemauan Allah dengan menuruti kemauan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita akan menerima apa yang sudah dijanjikan kepada kita, hidup yang kekal, hidup yang diberkati, hidup yang penuh kemenangan demi kemenangan sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita hidup di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan membawa kita keluar dari segala kesulitan, dari segala tantangan, dari segala tekanan-tekanan hidup. Dia adalah Allah yang setia dan akan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan bersekutu dengan Roh-Nya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu ini. Dan kami percaya Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami tidak akan tinggal diam, tetapi Roh Kudus akan berkarya, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan membimbing kita, bahkan Roh Kudus akan memberikan kepada kita terobosan-terobosan di dalam usaha pekerjaan pelayanan, bahkan di dalam pemulihan keluarga kita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati semua sidang jemaat-Mu dengan limpah dan tidak terbatas. Dengan berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah, bahkan berkat kebenaran firman Tuhan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati. Amin. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus.